Sebuah candi di bawah dari Gunung Lawu yang terkenal dengan aroma mistisnya. Namanya adalah Candi Ceto. Satu lagi candi yang namanya Candi Sukuh. Candi Ceto dan Candi Sukuh itu adalah candi yang berpasangan. Laki-lakinya namanya adalah Candi Ceto, sedangkan perempuan Candi Sukuh. Pada saat kita ke area ini, hujan turun lebat sampai kita harus berhenti di parkiran sejenak sambil menunggu hujan reda, dan kita sambil berdoa agar hujan segera reda karena sudah jam 3:30, tutup jam 5 sore, artinya tinggal sebentar lagi lokasi ini akan tutup. Untuk masuk tiketnya 15.000 per orang. Kita disambut dengan nuansa yang sangat indah. Di bawah sendiri seperti ini ada patung yang mengawali kedatangan kita, dan ada gapura mirip gapura yang ada di Bali ya. Kalau di Selo namanya Bukit Sanjaya. Gapura ini benar-benar menghidupkan kita bahwa kita rasanya ada di area Bali. Kita harus menggunakan sarung seperti ini sebagai lambang kita memasuki area candi. Areanya pada saat kita datang sudah mulai diselimuti kabut yang luar biasa. Kita menapaki satu demi satu dan melihat Gunung Lawu seperti ini karena benar-benar kita di lereng dari Gunung Lawu. Kenapa dinamakan Candi Ceto? Karena candi ini benar-benar berada di lereng dan bisa melihat area bawah secara lebih jelas, sehingga orang-orang Jawa menyebutnya Candi Ceto. Banyak arca yang bisa kita temui di area ini. Ini arca yang pertama yang kita bisa lihat bersama. Boleh untuk menaruh dupa di area ini, tetapi dilarang menabur bunga seperti yang bisa kita lihat bersama. Aromanya sangat kental mistisnya guys. Nanti semakin ke atas kita akan melihat kabut yang menyelimuti area Candi Ceto ini. Untuk memasuki area Candi Ceto ini diharapkan kalian posisi bersih ya guys, terutama yang perempuan dilarang jika masih haid untuk ke area ini, karena bisa terjadi hal-hal yang tidak diharapkan. Kita naik kembali ke area berikutnya sambil menikmati area dari Candi Ceto. Ini piramida di Candi Ceto yang melambangkan laki-laki yang perkasa. Seperti ini kita bisa melihat secara
lebih dekat. Di area ini konon kita bisa melihat kebersakaan dari seorang laki-laki apabila nanti berasa ingin ke kamar kecil terus, maka kalian masih bersaka. Informasinya seperti itu, mitosnya dari area Candi Ceto. Maka di area ini disimbolkan banyak bentuk-bentuk kepercakaan dari seorang laki-laki. Satu area untuk mengecek keperawanan dari seorang perempuan ada di Candi Sukuh, temannya dari Candi Ceto, yang tidak jauh areanya dari area ini. Terasering yang ada di area Candi Ceto ini sangat indah, guys. Ini kalau kita lihat piramida Candi Ceto dari area atas sangat menarik. Kita jumpai arca kembali, arca kura-kura, guys ya, di area ini. Ini arca kura-kura yang melambangkan bahwa dahulu kala ada seseorang yang menjaga dari sang pimpinannya di area ini. Banyak sekali tempat-tempat untuk berkumpul seperti ini disediakan di area Candi Ceto. Gunung Lawu semakin tertutup dengan kabut. Kita naik kembali karena banyak sekali lintasan di area ini. Seperti ini Gunung Lawu yang tertutup dengan kabut sangat indah sekali, sambil menikmati terasering yang ada di area Gunung Lawu. Gunung Lawu terkenal dengan gunung bagi orang-orang yang mencari pesugihan. Konon katanya ada salah satu pejabat yang mencari kesugihan di area Gunung Lawu ini dan diminta untuk menumbalkan salah satu anggota keluarga. Pejabat tersebut mengiyakan dari permintaan salah satu orang tua yang ditemui di area Gunung Lawu tersebut. Setahun kemudian pejabat tersebut benar-benar menjadi orang kaya dan tiba-tiba istrinya meninggal dunia. Akhirnya sang pejabat sangat menyesali dengan perjanjian yang dilakukan olehnya kepada salah satu orang tua yang ditemui di area Gunung Lawu ini. Kabutnya semakin tebal, kita tetap maju satu langkah demi langkah menuju area pusat pemujaan di Gunung Lawu. Masih panjang perjalanan menuju ke area utama. Untuk kalian yang datang ke area ini diharapkan berbicara yang sopan, dilarang mencoret-coret, dan ini banyak sekali ditemui bentuk-bentuk orang zaman dahulu di area ini, melambangkan prajurit-prajurit yang
ada. Kabut semakin menyelimuti area ini. Ada 4 orang yang sedang menuruni Candi Ceto. Seperti yang bisa kita lihat bersama, posisi menunjukkan jam 4:45. Kita naik satu tapak demi tapak. Kita memulai dengan area pemujaan yang berikutnya. Di area ini kalian bisa menjumpai patung seperti ini, patung resi, kemudian patung laki-laki dan perempuan yang pastinya untuk pemujaan. Area ini sangat mistis ya guys ya. Pada saat awal kita memasuki area patung-patung ini, tidak ada cahaya guys. Tiba-tiba ada cahaya menyelimuti dari video yang saya ambil. Kebetulan saya meminta izin dahulu kepada para penghuni yang ada di area ini. Sekali lagi, pada saat kalian datang ke area yang seperti ini, tentu saja untuk patung-patung ini pasti ada yang bersemayam di dalamnya, baik itu jin yang baik maupun yang kurang baik. Selama kalian meminta izin, akan terlihat terang seperti ini guys ya. Ini buktinya yang tadi saya sebutkan. Kita naik lagi satu tapak demi tapak lagi menuju ke area berikutnya. Semakin ke atas semakin banyak kabut yang menyelimuti, dan di area ini kita akan menjumpai 2 patung. Salah satunya adalah patung lambang keperjakaan laki-laki dan satunya lagi patung resi. Untuk area yang saya lewati ini adalah area utama di pusat pemujaan dari Candi Ceto. Apabila kalian tidak bersih, saya harapkan tidak masuk ke area pemujaan utama. Seperti orang ini, dia memang orangnya sudah bersih, maka dia akan naik ke area utama. Ada bendera Indonesia yang menyelimuti dari candi utama di area ini. Ini kalau kita lihat dari samping kanan dan melihat di sebelahnya, kabut sudah menyelimuti dari Gunung Lawu, dan ini di area belakang. Ini area belakang ini yang berasa sangat pekat sekali, sampai bulu kuduk saya merinding untuk mampir ke area belakang ini. Dan sekali lagi saya minta izin untuk mengambil video di area ini. Saran saya yang membawa anak kecil memang lebih baik ya anak-anak yang masih di bawah 5 tahun begitu ya, tidak sampai ke ujung ini, kecuali ada penjagaan dari orang tua. Ini lambang kepersakaan laki-laki, dan inilah tiba-tiba
muncul cahaya, tidak tahu dari mana arahnya. Inilah yang saya sebut mistis ya guys ya. Cahaya itu tiba-tiba datang setelah kita meminta izin untuk pengambilan video. Yang lambang kedua ini adalah lambang resi ya, jadi patung resi penjaga dari area Candi Ceto ini. Ini ada yang membawa anak kecil, sudah saya sarankan karena anak kecil ini kebetulan di bawah 5 tahun untuk tidak naik gitu ya, sehingga yang naik biarlah bapak ibunya ataupun eyangnya begitu untuk lebih amannya. Kalau orang Jawa nanti takutnya anak kecil tersebut kena sesuatu yang tidak diharapkan begitu. Selama orang tuanya siap tidak masalah, tapi kalau orang tuanya belum siap jangan dibawa ke atas. Sekali lagi, kabut tebal semakin melingkupi dari area ini. Ada namanya Puri Saraswati. Tidak banyak orang yang berani mengunjungi area ini karena area ini lebih berasa mistis dibanding dari area utama tadi ya guys ya. Ada situs Candi Ketek. Walaupun di area ini ada beberapa tempat makan, tapi sepi ya guys ya, tuh ya, karena tidak banyak yang berani mengunjungi area ini. Padahal kalau lewat area ini nanti untuk turun sendiri lebih dekat. Menurut saya kalau kalian sudah ke area Candi Ceto ini, sekalian lanjut ke area sebelah sini ya. Ada Tridatu yang terkenal di Bali. Kalian bisa mampir ke area ini, ada patung-patung yang pastinya bernuansa mistis apabila kalian yakin gitu ya. Ada juga area patung Saraswati. Ini kebetulan saya mengajak keluarga, tapi keluarga pada takut tidak mau naik ke atas nih, kita naik sendiri ya. Saya naik satu tapak demi tapak. Ini para pengunjung yang berani sudah mulai turun. Saya tetap naik menuju ke Saraswati, Dewi Saraswati. Areanya seperti ini. Ada 2 warung yang ada di depan dari Dewi Saraswati, tapi sepi sekali. Kemudian saya memasuki area ini, sebenarnya sempat ketar-ketir ya, tidak ada orang sama sekali di area ini, hanya ada saya sendiri. Ada Puri Saraswati, ada tempat pemujaan, ada sendang juga. Pada saat saya mau naik ke atas, ini berasa ada yang menahan begitu ya. Ini ada sendang Pundisari. Nanti kita akan ke area sendang juga. Karena berasa ada yang menahan, maka saya meminta izin lagi untuk naik ke atas dan mengambil video di Puri Saraswati. Ini adalah Dewi Saraswati dan dikenal sebagai Puri Taman Saraswati. Sang Dewi dijaga oleh 2 angsa. Kemudian ada juga Meru di area ini. Ini juga sangat kental, benar-benar lumayan merinding di area ini ya.
karena sendirian, sudah mulai menuju ke posisi jam 5 sore. Ini sendangnya tambah mistis ya, karena ada dupa, ada juga kembang. Dan saya sekali lagi izin untuk memasuki area sendang ini. Ada 4 dayung, kemudian ini di belakang dari sendang ada 2 penjaga ya, ada orang tua dan satunya lagi penjaga lain. Itulah area dari Candi Ceto. Ini jalan menuju pintu keluar. Selain itu, jalan ini juga sebagai jalan utama untuk menuju ke arah Gunung Lawu yang terkenal dengan mistisnya. Ada 3 arca di area ini seperti yang bisa kita lihat bersama. Ada juga tempat sholat bagi yang beragama Muslim. Kabut sangat kental sekali, seperti yang kalian bisa lihat. Menuju ke jam 6, memang kata orang Jawa, jam-jam tersebut banyak jin yang berkeliaran gitu ya, maka harus berhati-hati. Ini adalah pos utama untuk pendakian Gunung Lawu. Seperti ini gerbang utama tadi yang mirip dari gerbang Sanjaya. Pulau Bali sangat kental di area ini. Ada 2 kodok patung ya di area ini. Tidak ada kodok sama sekali, tapi berasa ada suara kodok. Suara itu suara dari air yang mengalir. Jadi ini memang nuansanya agak lain begitu ya. Kalian berani? Yuk ke area ini.